Baik, terima kasih Bapak Ibu Dr. Mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati tentu Sivitas Akademika dengan pimpinannya, dengan Ketua Stikes dan LPM yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya tadi melihat Pak Ketua membuka acara dan juga seluruh panitia yang hadir pada kesempatan hari ini, tentunya juga seluruh peserta yang berada dimanapun di seluruh Indonesia ataupun ada di luar negeri, dan tentunya Pak Dr. Agus Rianto yang kami hormati. Salam kenal Pak Agus, masih muda tapi pengalamannya sudah sungguh sangat banyak. Terima kasih Pak atas pencerahannya kepada kita semua tadi. Nah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat hidayahnya kita bisa hadir pada hari ini, pada pagi hari ini untuk menambah sesuatu terhadap diri kita, terhadap institusi kita ataupun terhadap negara kita ini. Kita juga berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Stika Sang Tua, panitia yang telah mengundang kami menjadi salah seorang narasumber. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi satu informasi yang bermanfaat bagi kita semua, dan tentu juga kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Stikes Hang Tuah dalam hal ini melaksanakan webinar untuk menambah pengetahuan kita terutama dalam keadaan pandemi COVID. Semoga tentunya informasi-informasi yang kita peroleh dapat kita gunakan sebagaimana mestinya. Tapi yang penting juga adalah kita bersilaturahmi di sini, bersilaturahim di sini dengan kawan-kawan semua. Ini juga ajang bagi kita untuk menjalin network, untuk meningkatkan kualitas riset kita, dan kita tahu bahwa riset itu seperti yang dijelaskan tadi adalah untuk menyelesaikan persoalan. Tidak mungkin kita satu orang di bidang bidang studi untuk menyelesaikan persoalan. Kita harus bersama-sama untuk itu. Saya pikir ini sebuah kebahagiaan kita untuk saling kenal, walaupun ada namanya di sana, tapi mungkin bisa saling chat, bisa saling bagi, dan yang lainnya itu kita tidak bersaing satu sama lain, tapi kita harus sharing satu sama lain menurut saya. Jadi kami ucapkan selamat kepada Stikes atas kegiatannya, teruslah berkinerja, teruslah berprestasi, dan mudah-mudahan tentunya ini ajang bagi peneliti-peneliti lain untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan penelitian. Tadi Pak Agus Rianto telah menyampaikan secara detail mengenai riset. Nah, saya mungkin tidak akan menyampaikannya. Yang akan saya sampaikan berkaitan hal-hal yang bersifat umum saja. Kenapa riset itu penting dan kenapa dosen harus meneliti, apa riset itu untuk negara kita fungsinya, dan apa kelemahan kita. Tadi mungkin ada dibaca sedikit, tapi saya ingin menyampaikan kelemahan kita dalam melakukan penelitian. Atau dengan kata lain, kenapa dosen kita tidak mampu memenangkan hibah penelitian. Nah, ini dari satu perspektif yang saya dengar, saya lihat, dan saya alami kenapa dosen kita gagal dalam memenangkan hibah penelitian. Nah, kemudian topiknya berkaitan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di tengah COVID. Nah, saya pikir tidak ada jauh bedanya, malah dengan adanya COVID ini menjadi satu inspirasi bagi kita, bagaimana riset-riset kita itu mendapat satu isu, bagaimana menanggulangi COVID, bagaimana mencegah COVID, dengan segala aspek lainnya, apakah itu manajemennya, apa yang lainnya. Jadi menurut saya ini sebuah hal yang menarik untuk didiskusikan, terutama untuk peran riset dalam kehidupan dosen sebagai ilmuwan dan seorang pendidik. Mohon izin saya share ya. Udah bisa dilihat Ibu? Udah Bu ya? Oke, baik. Ini sudah disampaikan, ini kira-kira presentasi saya. Kemudian ini sebagai pendahuluan, pelaksanaan Tridharma PT yang seimbang perlu mendapat perhatian para pendidik. Nah, artinya selama ini memang tidak seimbang. Kita lebih banyak mengajar, tapi yang dua lagi agak ketinggalan, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentu ada sebabnya ini.
kenapa dosen kita itu tidak seimbang tridharmanya, berat sebelah. Nah, barangkali kita tahu bahwa sesuatu yang berat sebelah itu tidak bagus lah. Jalan kalau tidak datar, berat sebelah juga tidak bagus. Sepatu kalau berat sebelah juga tidak bagus. Maka kita harus menyeimbangkannya. Nah, tentu kita harus paham kenapa tidak seimbang selama ini. Nah, salah satunya tentu ada minatnya yang tidak ada kemauan yang belum ada, ataupun sudah ada minat, cuma ada persyaratan-persyaratan yang tidak bisa kita penuhi sehingga kita tidak mendapatkan biaya riset dari beberapa sponsor misalnya. Nah, ini perlu kita seimbangkan, ini sebuah hal yang perlu kita sampaikan. Nah, kemudian kalau kita kaitan dengan COVID, maka tidak ada persoalan menurut saya. Tadi saya jelaskan bahwa dengan adanya COVID malah justru menambah sebuah inspirasi bagi kita, sebuah aspek lain yang harus kita beri perhatian, terutama berkaitan dengan COVID yang sedang melanda kita. Artinya riset kita dan pengabdian kita ataupun tridharma kita yang lainnya itu kita beri perhatiannya kepada COVID misalnya. Nah, kemudian perlu peningkatan pemahaman dan informasi terhadap pentingnya pelaksanaan dharma yang lain. Nah, saya mulai dari fungsi pendidikan tinggi kita, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 4, nah saya agak makro sedikit ya. Salah satu di sini dikatakan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan pengetahuan itu dengan melalui penelitian menurut saya. Nah, di sini urgensi daripada penelitian itu sendiri, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi tanpa ada penelitian, pengetahuan tidak akan berkembang. Tadi dijelaskan bahwa pengetahuan itu berkembang kalau ada rasa ingin tahu. Ini salah satu awal dalam melakukan penelitian. Nah, tanpa ada rasa ingin tahu, maka ilmu kita tidak berkembang. Nah, jadi dalam hal ini sangat relevan, atau kita memang benar-benar memberi perhatian terhadap penelitian kita. Kegiatan penelitian sebagai wujud daripada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Saya lanjutkan. Kemudian kalau kita kaitkan juga dengan tujuan. Kalau kita lihat dengan tujuan, nah diantaranya tujuan itu adalah semuanya ini potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan semuanya untuk kepentingan bangsa. Nah, jadi semuanya itu arahnya untuk kepentingan bangsa, dan salah satu proses untuk mencapai tujuan itu melalui penelitian menurut saya. Jadi seperti yang dijelaskan di sini bahwa dihasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Nah, tapi intinya di sini adalah penelitian. Jadi kemanapun kita pergi, tampaknya penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat yang itu sejalan sebenarnya. Nah, karena hasil yang kita teliti itu perlu disampaikan, diseminasikan, diteruskan ke masyarakat, karena masyarakatlah yang akan menggunakannya, memakainya untuk mengetahuinya. Jadi itu hal yang sejalan menurut saya. Jadi ada penelitian dan ada pengabdian masyarakat. Dia sebuah lingkaran ataupun sebuah hal yang berketerusan. Nah, jadi dari tujuan pendidikan, kemudian dari peran pendidikan juga, di sana ada penelitian. Nah, inilah lahir tridharma itu, tridharma perguruan tinggi maksud saya, diantaranya adalah penelitian dan pengabdian. Nah, di sanalah posisi daripada penelitian dan pengabdian itu amanat dari perundangan kita, dan juga amanat dari kalau kita lihat nanti Renstra daripada Kemdikbud kita juga di sana berkaitan dengan penelitian. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi perannya, perguruan tinggi berperan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam berbagai sektor ekonomi. Itu salah satu faktornya tentu melalui penelitian, seperti yang ditegaskan, perguruan tinggi berperan dalam meningkatkan jumlah dan mutu penelitian. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang berada di perguruan tinggi, inilah yang harus kita lakukan, peran kita meningkatkan jumlahnya dan kemudian meningkatkan mutunya. Jadi memang kita berbasis jumlah dulu, setelah ada jumlah barulah kita iringi dengan peningkatan mutu penelitian. Tapi intinya adalah
penelitian, pengabdian merupakan fokus arah ataupun tupoksi kita sebagai dosen. Bapak Ibu yang kami hormati, kondisi dan tantangan penelitian kita saat ini secara makro, nah memang kita sering mendapatkan ataupun mendengar, membaca, menonton beberapa hal yang menjadi tantangan bagi kita sebagai researcher atau sebagai orang warga Indonesia yang melihat riset ini. Jadi ada yang mengatakan bahwa penelitian kita itu masih terbatas, walaupun anggarannya dilihat besar, tapi kalau lihat, nah ini agak sedikit ya kata Presiden nih, singgung anggaran penelitian 24T, apa hasilnya? Nah jadi mendengar pertanyaan Bapak Presiden tentu perlu kita jawab dengan bijak dan perlu kita evaluasi. Namun demikian, setidaknya kita juga cukup berbangga ada beberapa capaian yang telah kita capai, misalnya kita menjadi jumlah penelitian Scopus kita tertinggi di ASEAN sekarang. Nah, tapi mungkin perlu ditindaklanjuti dengan penelitian-penelitian yang membawa dampak maksimum terhadap kehidupan masyarakat. Jadi ini sebuah pemberitaan yang menjadi cambuk bagi kita untuk maju lebih lanjut ke depan. Tapi setidaknya secara kumulatif, secara kuantitatif ini sudah menunjukkan hasil yang cukup bagus. Nah, tapi kalau kita lihat lebih jauh, memang riset inovasi itu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi ada riset untuk menyelesaikan persoalan masyarakat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, nah ke arah kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini sebenarnya ujungnya itu adalah kesejahteraan masyarakat. Nah inilah himbauan kita, mari kita melakukan riset, memang melalui sebuah tahap awal. Nah, kita tahu juga di kementerian kita, dulu Ristek-Dikti, sekarang BRIN ya, di sana juga ada skim-skim penelitian yang menunjukkan tahap-tahap arah penelitian. Dengan skim itu tergambar bagaimana kementerian kita memahami bahwa riset itu ada riset yang klasternya untuk kawan-kawan tertentu, ada klasternya untuk kawan-kawan tertentu. Nah, jadi memang bertahap, tapi demikian tentu kita harus tahapan itu perlu kita kejar dengan segera, jangan berada di tahap-tahap awal saja terus. Nah, Bapak Ibu, tapi poin saya di sini adalah apa yang kita lakukan ini, atau kita harus mendorong riset kita untuk bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita memahami sekarang apapun yang kita pakai, umumnya itu adalah hasil kajian orang lain. Anggaplah, misalnya lihatlah itu handphone, lihatlah apa yang saya gunakan sekarang, laptop, lain-lain semuanya itu adalah hasil kajian orang lain yang mungkin kontribusi kita belum banyak di sana. Nah, karena kita memakai kontribusi orang lain, tentu kita harus membayar kepada mereka. Nah, itulah sekarang neraca perdagangan kita negatif ataupun belum seimbang, ya karena kita mengimpor barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh teknologi, oleh temuan-temuan oleh kawan-kawan lain. Nah, ini juga satu fokus daripada negara kita untuk bisa mengurangi impor penggunaan teknologi yang dihasilkan oleh kawan-kawan lain. Contohnya saja misalnya COVID sekarang ini. Nah, kalau misalnya ada vaksin dihasilkan dari luar itu, nah kalau masyarakat kita sekarang 260 juta, nah 290 juta yang akan diberi vaksin. Nah, tentunya kita perlu juga berlomba-lomba menyiapkan itu melalui Bapak Ibu para peneliti untuk bisa menghasilkan vaksin sehingga yang di dalam negeri yang bisa kita manfaatkan misalnya. Nah, tentu dengan kualitas, kemampuan, validitas untuk mencegahnya dapat kita pertanggungjawabkan. Tapi intinya adalah kita harus berperan dalam masyarakat kita melalui penelitian untuk mensubstitusi ataupun untuk menghasilkan barang-barang jasa melalui hasil penelitian kita. Ini sebuah hal yang elu-elukan oleh negara kita, hal-hal yang ditunggu. Jadi Bapak Ibu, kita ditunggu oleh bangsa ini untuk menghasilkan penelitian yang bisa mensejahterakan rakyat melalui penelitian yang kreatif, inovatif, mampu menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan masyarakat kita.
Memang banyak tantangannya. Tantangan kita diantaranya SDM kita. Nah, saya mungkin ingin menyampaikan bahwa salah kualifikasi ya, mohon maaf ini, kualifikasi menurut saya yang bisa untuk meneliti secara independen, yang mampu untuk menghasilkan sesuatu yang kita harapkan itu eh, barangkali adalah dokter. Karena dokter adalah orang yang dididik untuk itu. Salah satu kompetensi dokter adalah mampu untuk menghasilkan atau mendefinisikan persoalan dan menyelesaikan atau memberikan alternatif penyelesaian dengan sebuah hal yang baru menurut saya. Jadi itu salah satu kompetensi pendidikan dokter. Dengan demikian, memang kita mengharapkan akan lahir banyak dokter sebagai kawan-kawan kita atau kualifikasi kawan kita di perguruan tinggi. Yang sekarang dokter kita misalnya di LL Dikti 10, dari 10.000 dosen kita, dokter kita baru 700 orang. Jadi belum sampai 10%. Ini juga mungkin yang membuat penelitian kita masih belum bisa berkembang sedemikian rupa, dan dokter yang ada itu mungkin tidak sepenuhnya juga jadi peneliti. Saya bukan mengatakan master tidak bisa meneliti, bisa. Tetapi saya katakan bahwa pendidikan dokter adalah kualifikasi atau dokter itu membangun kompetensi menjadi seorang peneliti, salah satunya menurut saya. Ini mungkin sebuah pemikiran saya berkaitan dengan perlunya dosen kita dokter untuk bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang seperti yang kita harapkan. Tapi demikian juga tentu master juga bisa. Bapak Ibu yang kami hormati, ini tantangan kita termasuk anggaran ya, termasuk anggaran menjadi sebuah persoalan kita juga. Kemudian ada persoalan kita juga birokrasi dan lain-lain. Tapi saya lihat kementerian kita sudah mulai menghilangkan masalah birokrasi misalnya. Sekarang tidak serumit yang lalu, sekarang sudah berbasis output dan malah sekarang sudah ada output tambahan dibiayai dan lain-lainnya. Itu saya pikir itu menjadi sebuah ekosistem yang bagus untuk melaksanakan penelitian. Tinggal lagi kita melaksanakannya bersama-sama atau memulai penelitian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita didorong untuk melakukan penelitian itu, ditunggu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita bukan tidak ada berkinerja sebenarnya. Alhamdulillah kalau kita lihat per 31 Desember 2019, negara kita ini adalah negara yang memiliki dokumen penelitian, apakah itu Scopus, apakah itu artikel dan lain-lainnya itu, kita sudah menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Nah, ini sebuah kebanggaan kita semua. Secara kuantitas kita sudah mendahului negara ASEAN yang lain. Ini berkat kerja keras kita semua. Sebenarnya kementerian kita fokus ke sana. Cuma memang masih ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan, terutama untuk penelitian-penelitian yang memiliki tingkat kesiapan teknologinya yang tinggi. Nah, ini baru mungkin kita kalau di perguruan tinggi bisa jadi itu baru hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kenaikan pangkat. Nah, mudah-mudahan insya Allah ke depan semangat kita untuk bisa menghasilkan inovasi, paten, dan copyright untuk penelitian-penelitian yang kita laksanakan. Negara kita terus mendorong ini sehingga setiap tahun digelontorkan sekian dana untuk penelitian. Di samping juga lembaga-lembaga lain juga siap untuk melaksanakan ataupun bekerja sama dengan kita. Jadi ini sebuah kinerja kita, namun kita tentu tidak boleh puas dengan apa yang kita terima saat ini. Kita harus berjuang atau perlu kerja keras lagi di bawah tekad kita semua, di bawah panduan ataupun di bawah sharing informasi dari kawan-kawan yang berpengalaman seperti Pak Agus Rianto. Mudah-mudahan riset kita semakin meningkat. Nah, ini jumlah publikasi 14 wilayah LDikti. Nah, not bad kata orang, untuk wilayah 10 berada di level 4 atau level 5 dari keseluruhannya, bisa kita lihat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memberikan kontribusi penelitian. Secara organisasi ini tentu menyumbang kepada kementerian, tetapi secara pribadi Bapak Ibu yang menulis ini tentu mendapat keuntungan pribadi juga.
Pak Ibu. Nah, ini mengenai jumlah judul kita tahun 2018 sampai dengan 2020 di wilayah 10. Jadi terjadi peningkatan. Kita ketahui bahwa ada 4 provinsi kita di sini, masing provinsi itu berfluktuasi menurut saya, dan terakhir secara total tahun 2018 744, 2019 724, 633. Nah, tapi penurunan ini disebabkan karena dosen kita umumnya melakukan riset dosen pemula. Coba lihat di sini penelitian dosen pemula. Kemudian dosen pemula ini hanya, ataupun skim penelitian dosen pemula ini hanya boleh 2 tahun diperoleh oleh seorang dosen. Nah, setelah itu beliau-beliau ini tidak boleh lagi melaksanakan atau mengambil skim riset itu. Nah, saya pikir ini salah satu hal yang membuat turunnya penelitian kita. Kawan-kawan tidak dibolehkan lagi untuk melaksanakan skim penelitian dosen pemula. Mereka harus naik atau beralih kepada yang lainnya, cuma itu belum terjadi. Nah, ini sebuah tantangan bagi kita, kawan-kawan semuanya. Jadi kalau kita lihat ini 2010, dari 10.000 dosen kita baru 633 yang memenangkan skim. Nah, kalau dianggap ini adalah berkelompok, nah kita kali 2. Misalnya satu kelompok itu 2 atau 3, jadi ada 1.200 atau 1.500 dosen kita yang baru meneliti. Baru sekitar 6% atau berapa itu? 15%. Nah, jadi memang diperlukan motivasi kita selanjutnya, ataupun keinginan kita untuk selalu melakukan riset untuk bisa dibiayai oleh kementerian kita. Nah, begini kondisinya Bapak Ibu selama 3 tahun. Dan coba lihat di sini, umumnya kosong-kosong untuk penelitian yang lain. Misalnya juga ini penelitian pengembangan unggulan PT belum ada. Nah, di antara alasan ataupun sebab kawan kita tidak bisa mengerjakan skim-skim ini, pertama persyaratannya. Umumnya persyaratannya doktor. Nah, ini juga satu hal. Jadi memang dalam hal ini saya ingin sampaikan, dokter memang satu hal yang sangat diperlukan untuk penelitian, untuk mendapatkan hibah, dan untuk yang lain-lain. Untuk profesor juga perlu dokter. Nah, ini sekalian, walaupun kita bicara soal penelitian, tapi arahnya juga kepada kualifikasi pendidikan. Nah, kemudian ini berdasarkan perguruan tingginya, jenis perguruan tingginya. Ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Umumnya ada penelitiannya, tapi tentu mayoritas adalah untuk universitas. Kemudian dari segi dananya, jumlahnya meningkat. Walaupun dari 2018 ke 2020 turun, tapi dari 2019-2020 itu cukup meningkat. Nah, artinya karena pergeseran daripada skim yang diapakan. Termasuk juga pengabdian masyarakat, kondisinya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini juga hal yang menggembirakan, klaster perguruan tinggi swasta berbasis kinerja penelitian. Nah, jadi ada 4 ya klasternya. Awalnya tahun 2018 itu tidak ada, hanya 1 yang utama. Sekarang sudah 5, Madianya 40, dan binaannya sudah terus berkurang. Nah, ini karena ada keaktifan kita meneliti. Di satu sisi ini bagus kinerja kita, tapi tentu perlu kita tingkatkan lebih jauh. Nah, kemudian kebutuhan siapa penelitian ini? Menurut saya kebutuhan negara ini, kebutuhan pribadi. Nah, kenapa juga memiliki kebutuhan negara? Negara memiliki kebutuhan untuk penelitian. Karena dengan adanya penelitian yang dihasilkan oleh dosen, negara merasa bangga, ataupun dengan adanya paten dan lain-lain, produk yang dihasilkan oleh para peneliti kita bisa menghasilkan produk dan jasa baru di negara kita ini. Nah, coba lihat sekarang APD dan alat-alat dan seluruh teknologi yang digunakan untuk itu. Nah, itu adalah hasil riset. Dan kita juga bangga sebenarnya, kawan-kawan perguruan tinggi sudah mulai ke arah ke sana, tapi tentu perlu secara terus-menerus mengembangkan diri. Meningkatkan reputasi negara. Nah, negara-negara terkenal, negara-negara
Ada negara-negara yang terkenal karena reputasi negara tersebut menghasilkan teknologi inovasi karena kerja daripada peneliti mereka. Mengurangi tergantungan teknologi pada bangsa lain, transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat luas. Nah itu. Kemudian kenapa kalau untuk pribadi apa ya? Nah kalau ini untuk pribadi saya pikir untuk apa? Untuk pribadi ya. Ada ini kebutuhan pribadi. Nah, tentu kebutuhan untuk naik pangkat, reputasi, kebutuhan apalagi pengembangan ilmu sebagai ilmuwan, itu juga berkontribusi. Kalau kita tidak meneliti, maka tentu kita tidak bisa dikenal oleh orang lain. Mana tadi saya? Oke, kebutuhan pribadi. Nah, yang jelas naik pangkat dan lain-lainnya itu. Jadi ada juga hubungannya kawan-kawan pangkatnya asisten ahli, saking lamanya dikasih nama ahli asisten. Karena apa? Karena penelitiannya tidak bisa naik pangkat. Nah, jadi juga dari segi kepangkatan kawan-kawan itu lektor kepala ke bawah, lektor ke bawah ya, lektor ke bawah. Kenapa? Karena untuk lektor itu harus ada karya yang terbit di jurnal internasional yang mana otomatis karya itu berasal dari penelitian. Nah, jadi ini semuanya bergabung bertali temali satu sama lainnya. Jadi antara kualifikasi pendidikan, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, naik pangkat dan dosen yang profesional. Nah, jadi Bapak Ibu kita buka kuncinya mungkin apakah bisa kuncinya dari penelitian, bisa kuncinya dari kualifikasi pendidikan. Nah, jadi ini menurut saya yang perlu kita kembangkan fokus untuk melakukan penelitian. Dan mohon maaf saya ingin menyampaikan juga bahwa kalau sekali kita melangkahkan kaki menjadi dosen, menurut saya ujungnya adalah profesor. Untuk menjadi profesor adalah doktor. Untuk doktor ya Bapak Ibu harus sekolah, dan untuk menjadi yang profesional tentu harus meneliti. Nah, ujung-ujungnya ke meneliti kembali. Nah, jadi kenapa rendah produktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat? Kemampuan memenangkan hibah. Jadi umumnya proposal tidak memenuhi persyaratan. Persyaratan skimnya, persyaratan biayanya, topiknya, formatnya, SDM dan persyaratan lain tidak sesuai. Jadi skimnya yang dimasukkan ini, tapi proposalnya yang ini. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian biayanya, biaya dikatakan 100 juta, tapi agak lebih 100 juta, 110 juta. Nah, itu juga tidak. Topiknya diminta ini, tapi topiknya berbeda. Formatnya diminta 10 halaman lebih. Nah, ini mungkin sudah Bapak Ibu ketahui semua, tapi ingin mengingatkan saja, ini pengalaman kita yang banyak kita temui seperti ini. Kemudian sistem kebut semalam. Nah, kapan terakhir? Besok. Nah, kalau besok sekarang kita kerja, nah banyak yang tinggal. Bahkan membuat NIP saja salah, membuat tanda tangan ketua LPPM saja tidak betul lagi. Nah, sehingga itu tidak sesuai bidang ilmu, rekod penelitian, kepustakaan yang tidak relevan. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita sedikit sampai ke COVID. COVID melanda kehidupan kita semua, mempengaruhi kehidupan kita, baik sosial, bisnis, individu, ekonomi, budaya kita, termasuk pendidikan, termasuk penelitian yang akan kita laksanakan. Tapi menurut saya, dalam masa COVID, penelitian dan pengabdian masyarakat tetap dapat dilakukan dengan comply pada protokol kesehatan. Jadi tidak ada pengaruh. Bahkan ini menjadi menambah sebuah dimensi topik penelitian kita berkaitan dengan COVID misalnya. Misalnya metode, penata laksanaan, manajemen, komunikasi, obat-obat, tata cara, dan lain sebagainya berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan COVID. Jadi tetap terbuka kemungkinan kita melaksanakan penelitian walaupun ada COVID, sepanjang kita tentu comply dengan protokol kesehatan atau mengikuti azas kenormalan baru atau new normal kehidupan. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang hadir pada kesempatan ini, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi penelitian dan pengabdian masyarakat adalah bagian daripada Dharma Pendidikan Tinggi yang perlu tingkat pelaksanaannya setiap saat. Ini kaitannya dengan profesi kita, ini kaitannya dengan negara kita.
negara memerlukan researcher, peneliti-peneliti untuk menghasilkan temuan-temuan baru, produk-produk baru, sistem baru, teknologi baru yang mengarah kepada penghasilan produk dan jasa baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan demikian akan mengurangi ketergantungan kita kepada luar negeri. Ini memang agak idealis, tapi sesuatu yang perlu kita pikirkan secara bersama. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kembali ke moderator. warahmatullahi wabarakatuh.